Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat, masih semangat ya menjalani harinya. Semoga dalam kondisi sehat ya teman-teman, dan selalu dilancarkan rezekinya. Oke, masih seputar perbincangan hangat ya di kalangan pemerintah desa, yaitu mengenai revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Oke, kita lanjut seperti apa fakta menariknya mengenai Undang-Undang Desa yang telah direvisi oleh Badan Legislasi. Oke sobat, ini kita lihat ya, ada di suasana baru ya, tidak hanya di kantor. Nah, kita akan langsung bahas ya seperti apa revisi undang-undang yang sudah disahkan oleh Badan Legislasi DPR RI pada waktu-waktu kemarin ya. Ini sudah disahkan ya, dan ini kemarin kita lihat di DPR itu sudah diusulkan menjadi usulan dari DPR RI. Oke sobat, kalau di sini kita lihat ada 24 pasal ya, ada 24 pasal yang ada perubahannya. Nah, kalau dikategorikan di sini ada 5 kategori ya. Ada 5 kategori di perubahan Undang-Undang Desa ini ya, nomor 6 tahun 2014. Yang pertama itu mengenai kepala desa. Nah, yang kepala desa ini terdapat beberapa pasal, diantaranya pasal 26, 27, 33, 34A, 39 dan 118. Nah, di sini terlihat sekali ya. Ini sepertinya kepala desa mendominasi ya, mendominasi perubahan di undang-undang ini. Oke, yang kedua ini ada perangkat desa ya. Perangkat desa ini hanya 3 pasal sobat. Yang pertama itu pasal 48, pasal 50 dan pasal 50A. Nah, di sini sudah jelas sekali ya. Di sini ada cuma 3 pasal, ini sedikit ya, tetapi mudah-mudahan nanti ke depannya ini lebih bijaksana seperti apa ya nantinya yang akan dibahas oleh DPR dan pemerintah. Oke, yang ketiga itu ada BPD. Nah, di sini juga aspirasi BPD itu masuk ya. Salah satunya itu menjabatnya 9 tahun sama dengan para kepala desa kalau nanti sudah disahkan ya. Nah, yang keempat itu ada pemerintahan desa. Nah, di sini pemerintahan desa juga tidak hanya di pemerintahannya juga ya, tetapi di anggarannya ini terdapat di pasal 5A, 5B ini mengenai lokasi pemerintahan desa yang berada di suaka alam ataupun tanah-tanah pemerintah yang produktif atau tidak produktif nantinya seperti apa. Oke, lanjut, ini ada di pasal 67, 78, 79, 86, 87A, ini ada perubahan ya, dan 121A. Oke, itu mengenai pemerintah desa. Nah, yang terakhir itu nomor 5 mengenai anggaran. Nah, kita ketahui saat ini anggaran dana desa yang dari pemerintah pusat itu tidak persentasenya sudah ada ya. Tetapi di sini kalau kita lihat ini ada usulan itu diperbesar. Misalkan kemarin ya ada usulan ya dari salah satu anggota dewan 2 miliar minimal misalkan, terus maksimal 5 miliar seperti itu ya contoh-contohnya. Nah, itu nanti akan dikalkulasi seperti apa nantinya untuk anggaran desa dari pemerintah pusat. Nah, nanti akan dibahas ya dari DPR RI dan pemerintah juga. Ini akan dibahas seperti apa nantinya formulasinya untuk anggaran yang masuk ke pemerintah desa. Nah, di sini terdapat di pasal 72, 72A dan 74. Ini ada 3 pasal yang mengenai anggaran desa. Oke sobat, nah jadi kalau kita lihat di kategori kan itu ada 5 kategori ya. Nah, di sini terlihat sekali ya, jelas ya, peran dari para kepala desa ini sangat mendominasi, terutama salah satunya itu ada perubahan-perubahan yang masuk di undang-undang desa ini mengenai kepala desa. Salah satunya itu adalah masa jabatan yang menjadi 9 tahun. Kita ketahui bersama ya, saat ini 6 tahun, tetapi nantinya kalau ini disahkan menjadi 9 tahun sama dengan BPD menjadinya 9 tahun. Nah, tetapi kalau saya lihat juga kemarin ada di undang-undang perubahan ini draftnya ya, undang-undang ini ada perubahan mengenai pencalonan apabila seorang kepala desa menjadi atau mencalonkan diri menjadi anggota dewan, anggota DPR RI ataupun yang lainnya menjadi kepala daerah, itu harus mengundurkan diri sobat. Nah, kalau kita lihat kemarin aspirasinya dari para kepala desa itu bisa cuti ya, bisa cuti, tetapi akhirnya diputuskan itu tetap harus mengundurkan diri sobat, seperti itu. Nah, kita ketahui juga di sini kalau
Masa jabatan itu kalau sekarang ini 6 tahun ya, 3 tahun. Nah, kalau untuk 9 tahun ini 2 tahun sobat. Jadi tetap aja kalau kita kalkulasi jumlah tahunnya itu 18. Nah, tetapi akan lebih bijaknya 6 tahun sekali bisa juga ya. Tapi tergantung seperti apa masyarakat di desa ya. Karena kita ketahui ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Itu tergantung kebijakan nantinya seperti apa. Lebih baik mudah-mudahan kedepannya pemerintah desa ini ya. Oke sobat. Oke, yang menjadi menarik pula di sini kemarin itu pada Silatnas, Silaturahmi Nasional Jilid 3 para perangkat desa ke gedung DPR RI, ini salah satunya itu menanyakan status kejelasan dari kepegawaian perangkat desa. Nah, di sini tidak tercantum ya, di sini tidak adanya klausul seperti itu. Ini berarti poin usulan itu tidak masuk ya. Di sini nantinya seperti apa status perangkat desa yang akan kedepannya ya seperti apa, ini belum jelas seperti apa. Nah, karena kita ketahui tidak sedikit dari para perangkat desa itu menanyakan seperti apa nantinya status kepegawaian perangkat desa karena tidak jelas saat ini ya. Padahal kita saat ini ketahui bersama aturan perangkat desa itu sama dengan ASN ya, harus mengikuti pakaiannya sama, mengikuti upacara-upacara, aturannya juga sama, misalkan seperti itu ya. Nah, tetapi status kejelasannya ini belum jelas. Mudah-mudahan nantinya ada aspirasi dari PPD ini masuk ya, masuk ketika pembahasan oleh DPR RI dan pemerintah nantinya. Karena kita ketahui bersama ya, Kementerian Dalam Negeri juga sudah sudah membahas ini ya, status kepegawaian perangkat desa ini seperti apa nantinya ke depan. Karena aturannya yang mengikuti ASN. Fakta menarik juga di sini kita lihat kalau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu kepala desa itu mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ya setelah dikonsultasikan dengan camat. Nah, di draft perubahan ini ada klausul kepala desa tugasnya ya, ini kepala desa di pasal 26. Nah, di sini di poin B-nya mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati atau wali kota. Nah, jadi diusulkan pengangkatan dan pemberhentiannya itu kepada bupati atau wali kota. Nah, kalau dulu di Undang-Undang Nomor 6 itu pengangkatan kepala desa itu berhak ya mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, tetapi di sini ada kata mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati atau wali kota. Nah, jadi nantinya bisa saja untuk SK-nya itu dari bupati ataupun SK-nya dari wali kota, itu bisa saja seperti itu ya. Dan karena kita ketahui bersama tidak sedikit para perangkat desa yang diberhentikan oleh oknum kepala desa tanpa sebab, tanpa dasar. Mungkin itu salah satu sebab atau dasarnya ya, ada poin ini. Oke sobat, demikian informasinya, demikian sedikit ulasan mengenai draft revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ini sudah dirubah ya draftnya ini. Mudah-mudahan saja segera terrealisasi ya sobat, dan mudah-mudahan lebih lebih bijaksana dan lebih baik kedepannya untuk pemerintah desa. Oke, selalu semangat menjalani aktivitas, jangan lupa olahraga yang teratur, makan pula yang teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.